Drop it on me. Yeah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Herti Rosarni Warintan Gurning, jurusan Manajemen Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai konsep penentuan harga jual dan harga transfer. Video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai pengertian harga transfer atau transfer pricing. Harga transfer adalah harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual dan unit pembeli. Yang kedua, harga transfer antar unit harus mencapai tujuan. Yang pertama, memberi informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita perusahaan, yaitu meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi secara individual. Dan yang keempat, mudah dimengerti dan dikelola sebagai suatu sistem penentuan harga. Yang selanjutnya yaitu penentuan harga transfer. Prinsip dasarnya adalah harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar. Secara umum, harga transfer dapat ditentukan menggunakan metode. Adapun metodenya yaitu yang pertama, harga transfer berdasarkan harga pasar, yang kedua, harga transfer berdasarkan biaya, dan yang ketiga, harga transfer berdasarkan negosiasi. Berikutnya pengertian harga transfer berdasarkan biaya. Maksudnya di sini adalah penentuan harga transfer ini dipakai pada transfer antar perusahaan yang menggunakan konsep pusat pertanggungjawaban biaya. Yang selanjutnya yaitu harga transfer berdasarkan harga pasar. Maksudnya adalah jika barang atau jasa yang ditransfer antar divisi atau perusahaan dalam grup mempunyai harga pasar, maka harga pasar merupakan dasar yang digunakan. Yang ketiga yaitu penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi. Yang harus diperhatikan dalam penentuan harga transfer ini adalah biaya produksi dan memiliki pengetahuan yang baik tentang keinginan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai harga jual. Harga jual adalah sejumlah kompensasi, uang ataupun barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Perusahaan selalu menetapkan harga produknya dengan harapan produk tersebut laku terjual dan memperoleh laba yang maksimal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan diberlakukannya penetapan harga. Adapun tujuan penetapan harga itu adalah yang pertama, agar memperoleh keuntungan dari penghasilan yang maksimal. Yang kedua, agar bisa mempertahankan para konsumen. Hal ini dilakukan dengan menetapkan harga yang standar. Yang ketiga, agar harga tersebut tetap stabil dan mencegah terjadinya persaingan harga. Dan yang terakhir, agar tetap bisa menguasai peta persaingan dan pangsa pasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang cost plus pricing. Adapun pengertian dari cost plus pricing adalah metode penetapan harga jual produk dengan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai marginnya. Yang selanjutnya yaitu target costing. Pengertian dari target costing adalah perbedaan antara harga jual produk atau jasa yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar tertentu dengan laba persatuan yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian dari transfer pricing. Adapun pengertian dari transfer pricing adalah kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Ada 3 metode transfer pricing berdasarkan harga. Yang pertama, metode transaksi pricing berdasarkan harga pasar perantara yang ditentukan dengan baik. Yang kedua, metode transfer pricing berdasarkan harga berubah di pasar perantara. Dan ketiga, metode transfer pricing berdasarkan harga yang dirundingkan. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama.
contoh, seorang kontraktor bangunan menghitung-hitung bahwa untuk membangun dan menjual 5 buah rumah yang sejenis akan dikeluarkan sejumlah biaya dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, biaya material sebesar 25 juta, biaya tenaga kerja 10 juta, biaya lain seperti sewa kantor, penyusutan, alat-alat gaji sebesar 5 juta. Sehingga jumlah total biaya sama dengan 40 juta. Apabila ia menghendaki laba sebesar 20% dari biaya total, maka harga jual total sama dengan biaya total plus laba, sama dengan 40 juta ditambah 20% kali 40 juta sama dengan 48 juta. Dengan demikian, masing-masing rumah akan dijual sebesar 9.600.000 didapat dari perhitungan 48 juta dibagi 5 dengan laba sebesar 1.600.000 didapat dari perhitungan 8 juta dibagi 5. Jika rumah-rumah tersebut tidak semuanya laku, maka akan kemungkinan laba akan turun atau bahkan akan menderita kerugian. Demikianlah sedikit video penuturan saya tentang penentuan harga jual dan harga transfer. Semoga video ini dapat membantu kita untuk lebih memahami lagi mengenai konsep penentuan harga jual dan harga transfer. Terima kasih.